Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran besar yang Yesus ajarkan, yaitu tentang kuasa doa yang penuh iman. Di dalam Injil Markus bab 11 ayat 24, terdapat satu janji yang luar biasa. Yesus sendiri menegaskan bahwa doa yang dinaikkan dengan iman, percaya seolah-olah sudah menerima, akan mendatangkan jawaban nyata dalam hidup kita. Topik yang saya bagikan hari ini adalah tentang keajaiban doa dalam kaitannya dengan kemakmuran. Asik bukan? Banyak orang rindu mengalami kelimpahan, terbebas dari kekurangan, dan hidup dengan damai dalam berkat Allah. Namun, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengakses janji-janji itu? Jawabannya adalah melalui doa yang benar. Ada beberapa poin yang akan saya berikan untuk saudara-saudari. Yang pertama, doa adalah kunci pembuka perbendaharaan surga. Doa bukan hanya ritual, melainkan saluran komunikasi dengan Allah yang hidup. Dalam doa, kita tidak sekedar menyampaikan permintaan, melainkan kita menyatakan iman. Yesus mengajarkan bahwa doa adalah pintu untuk masuk ke dalam dimensi mukjizat. Dikatakan dalam kitab Yesaya bab 65 ayat 24 sebagai berikut. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka baru berbicara, aku sudah mendengarkan. Artinya apa, saudara-saudari? Doa kita bukanlah usaha sia-sia. Allah sudah siap mendengar, bahkan sudah menyiapkan jawaban untuk itu. Doa adalah kunci pembuka pintu perbendaharaan surga, termasuk dalam hal kemakmuran. Kemudian poin yang kedua, kemakmuran adalah janji Allah. Sebelum lebih jauh membahas cara berdoa, kita perlu tegaskan satu hal, bahwa kemakmuran adalah bagian dari rencana Allah untuk Anda semua dan saya. Kitab Mazmur bab 35 ayat 27 berkata demikian. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang menginginkan kebenaranku. Dan biarlah mereka selalu berkata, Tuhan itu besar, yang menginginkan kesejahteraan bagi hambanya. Allah bukanlah Allah yang senang melihat anak-anaknya menderita kekurangan. Bukan, saudara-saudara. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang ingin Anda dan saya hidup dalam damai sejahtera. Cukup, bahkan berkelimpahan, supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kemakmuran dalam konteks Alkitab bukan sekedar harta benda loh, tetapi mencakup juga kesehatan, damai sejahtera, kecukupan, dan kemampuan untuk berbagi atau memberi. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10 ditegaskan sebagai berikut. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita berdoa untuk kemakmuran, kita tidak sedang mengejar sesuatu yang salah, tetapi kita sedang menuntut janji Bapa yang memang sudah Dia sediakan bagi kita. Semoga bisa dipahami ya. Poin yang ketiga, saudara-saudari, Injil Markus bab 11 ayat 24 menegaskan tentang doa dengan iman yang menerima lebih dahulu. Yesus berkata, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan ya saudara-saudari, urutannya yang unik ini. Satu, berdoa. Dua, percaya bahwa sudah menerima. Yang ketiga, maka hal itu akan diberikan. Artinya apa? Iman mendahului kenyataan, mendahului realita, mendahului perwujudan. Di dalam doa, kita belajar melihat dengan mata iman. Sebelum ada di tangan, sebelum real di tangan ya, sebelum uang kepegang di tangan, kita harus sudah yakin dulu bahwa kita memiliki uang itu. Itulah yang disebut sebagai iman deklaratif. Meyakini dan mengucapkan seolah-olah sudah terjadi. Surat Paulus kepada umat di Ibrani bab 11 ayat 1 mengatakan sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita berdoa untuk kemakmuran, janganlah kita berkata, Tuhan kalau engkau mau berkatilah aku. Bukan begitu. Tetapi katakan, Bapa, aku percaya engkau sudah memberkatiku. Aku sudah menerima kemakmuranmu dan aku akan berjalan dalam berkat itu. Berbeda bukan? Nah, kemudian poin keempat yang saudara-saudari harus ketahui adalah cara berdoa untuk menarik kemakmuran itu sendiri. Jadi mari kita lihat langkah-langkah praktis bagaimana berdoa sesuai dengan Injil Markus bab 11 ayat 24 itu agar janji kemakmuran itu menjadi nyata. Yang pertama, mulailah dengan mengucap syukur. Sebelum meminta, akuilah kebaikan Tuhan yang sudah nyata.
Ucapan syukur membuka hati kita untuk menyadari betapa besar berkat yang sudah kita terima. Surat pertama Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, mintalah dengan jelas. Doa yang penuh iman tidak kabur, saudara-saudari. Surat Yakobus bab 4 ayat 2 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nyatakan kebutuhan dengan spesifik. Jadi ketika kita berdoa untuk kemakmuran, katakanlah dengan jelas. Kebutuhan finansial, kebijaksanaan mengatur uang, peluang usaha, ataupun berkat untuk bisa berbagi. Yang ketiga, percayalah bahwa Anda sudah menerima. Inilah inti dari Injil Markus bab 11 ayat 24 itu. Jadi setelah meminta, jangan bimbang. Katakan dalam doa, aku sudah menerimanya Tuhan, aku percaya berkat-Mu sudah mengalir dalam hidupku. Nah, katakan begitu. Yang keempat, ucapkanlah dengan mulut. Amsal bab 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi setelah Anda berdoa, jangan membatalkan doa dengan kata-kata negatif. Hindarilah ucapan-ucapan seperti, aku susah, aku miskin, aku sepertinya tidak mungkin berhasil deh. Sebaliknya deklarasikan firman Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, ada lagunya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitu kan? Nah, berikutnya adalah tindakan iman. Doa bukanlah alasan untuk pasif. Surat Yakobus bab 2 ayat 17 menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. M-A-T-I. Jadi setelah berdoa, bertindaklah sesuai iman Anda. Jika Anda berdoa untuk kelimpahan, maka rajinlah bekerja. Jujurlah dalam bekerja. Kelolalah uang dengan bijak. Dan bukalah diri terhadap peluang-peluang baru. Doa memberi kita energi dan juga keberanian untuk bertindak. Nah, saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan poin yang kelima, yaitu doa dan benih yang ditabur. Prinsip doa untuk kemakmuran tidak bisa dilepaskan dari prinsip menabur. Paulus kepada suratnya untuk umat di Galatia, bab 6 ayat 7 mengatakan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Doa kita akan lebih kuat ketika disertai dengan sikap hati memberi. Surat Paulus untuk jemaat di Korintus yang kedua, bab 9 ayat 6 mengatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi saat kita berdoa untuk kelimpahan, sertakan pula hati yang rela memberi, baik dalam persembahan, perpuluhan, maupun dalam menolong sesama. Kemakmuran sejati datang kepada orang yang mengerti bahwa dirinya adalah saluran berkat. Poin yang keenam, doa yang konsisten dan tekun. Injil Lukas bab 18 ayat 1 mencatat perkataan Yesus yang sangat bagus. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa untuk kemakmuran bukan hanya sekali lalu berhenti. Tidak begitu. Kita perlu melatih diri untuk berdoa dengan konsisten. Kemakmuran yang berkelanjutan datang dari hidup doa yang berkelanjutan juga. Doa setiap hari memberi nutrisi bagi iman kita. Masuk akal kan? Lalu poin ketujuh atau poin terakhir, bicara tentang kesaksian iman dari doa ke kenyataan. Banyak kesaksian nyata bahwa orang yang sungguh-sungguh berdoa dengan iman mengalami terobosan finansial, juga kesembuhan, dan pintu-pintu berkat yang terbuka lebar. Bukan karena kekuatan mereka kok, melainkan karena janji Allah yang setia. Kembali pada Injil Markus bab 11 ayat 24, itu bukan hanya sekedar teori. Ayat ini sudah terbukti dalam kehidupan orang percaya sepanjang sejarah. Mukjizat selalu mengikuti orang yang berani berdoa dengan iman. Camkan itu. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, di akhir video ini saya akan memberikan saripati dari semua pengajaran ini. Kita sudah belajar bahwa satu, doa adalah kunci pembuka berkat surga. Amin. Dua, kemakmuran adalah janji Allah bagi umatnya. Amin. Yang ketiga, Injil Markus bab 11 ayat 24 mengajarkan kita berdoa dengan iman yang sudah menerima lebih dulu. Nomor 4, cara berdoa untuk kemakmuran, mulailah dengan syukur, kemudian mintalah dengan jelas, percaya sudah menerima, dan ucapkan dengan iman, serta bertindak sesuai dengan iman itu. Amin.
5. Sertakan prinsip menabur dan sikap hati yang rela memberi. Amin. 6. Tekunlah dalam doa. Amin. Amin semuanya. Mari kita tutup dengan keyakinan bahwa Allah setia pada janjinya. Jadi apapun yang kita doakan hari ini, bila Anda percaya, maka Anda akan melihat hasilnya. Sebagai deklarasi iman, mari kita ucapkan bersama-sama seperti yang tertera pada layar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku percaya bahwa melalui doa, Engkau sudah membuka pintu kemakmuran dalam hidupku. Aku sudah menerima dan aku akan berjalan dalam kelimpahan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sukses buat Anda. Tuhan memberkati Anda semua.